Selamat pagi, apa kabar siswa-siswa cerdas? Senang sekali saya, Ibu Dita. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu kesehatan masyarakat dengan materi dinamika sosial. Baik, kita mulai dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada ranah pengetahuan di bab 1 ini. Ya, inilah kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu siswa mampu menganalisis kasus dinamika masyarakat pada kelompok sosial, peranata sosial, dan mobilitas sosial. Oh ya, kalian juga perlu mengetahui tentang tujuan pembelajaran dari materi dinamika sosial ini. Ya, inilah tujuan kalian untuk belajar bab ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang kasus dan cara penanganan dinamika pada kelompok sosial. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang peranata sosial. Dan ketiga, siswa mampu menjelaskan tentang mobilisasi sosial. Sehingga materi yang akan kalian dapatkan pada bab ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Kelompok sosial, 3. Tata nilai masyarakat atau peranata sosial atau social institution, 4. Strata kemasyarakatan, 5. Mobilitas sosial, 6. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan beserta permasalahannya. Baik, kita mulai dengan materi 1, yaitu pendahuluan. Perlu kalian ketahui bahwa ilmu kemasyarakatan disebut juga sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios yang berarti kawan dan logos berarti berbicara. Jadi, secara umum, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Dan ada beberapa definisi sosiologi yang dikemukakan oleh pakar, yaitu Bapak Selo Sumarjan dan Bapak Sulaiman Sumardi, yang mendefinisikan sosiologi atau ilmu masyarakat sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Apa itu struktur sosial dan proses sosial? Yuk kita bahas lebih lanjut. Ya, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok, yaitu kelompok-kelompok sosial, norma-norma sosial, peranata sosial, serta lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan hukum. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa sasaran sosiologi adalah masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan masyarakat itu? Raplington mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Nah, berdasarkan definisi masyarakat menurut Raplington ini, maka ada 4 unsur masyarakat. Yang pertama, sejumlah manusia hidup bersama. Ya, adanya sejumlah manusia yang hidup bersama. Secara teoritis, angka minimalnya adalah 2 orang. Sejumlah manusia tersebut sudah hidup bersama untuk waktu yang lama, sehingga timbul sistem komunikasi, peraturan-peraturan, dan sebagainya untuk mengatur hubungan antar manusia tersebut. Unsur yang kedua jadinya waktu yang lama. Kemudian unsur yang ketiga adalah kesadaran sebagai satu kesatuan. Maksudnya sejumlah manusia tersebut sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Sehingga antar anggota terdapat rasa keterikatan dan solidaritas. Kemudian yang keempat adanya unsur sistem hidup bersama. Artinya, sejumlah manusia tersebut merupakan suatu sistem hidup bersama, di mana dalam kehidupan sehari-hari mereka saling membutuhkan dan mungkin juga terdapat hubungan saling kebergantungan di antara mereka. Oke, materi yang luar biasa. Dan kita lanjutkan materi kedua, yaitu tentang kelompok sosial.
Pada awal materi kedua ini tentang kelompok sosial, sebelumnya Ibu Dita ingin bertanya, siapakah manusia itu? Dan bagaimanakah terbentuknya kelompok sosial atau social group? Ya, manusia adalah makhluk sosial yang hanya dapat hidup normal apabila berada di antara manusia-manusia itu sendiri. Manusia yang hidup terpisah sama sekali dari orang lain akan tumbuh menjadi tidak wajar dan tidak wajarnya baik jiwa maupun raganya. Kemudian bagaimanakah terbentuknya kelompok sosial atau social group? Ya, sejak manusia dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dalam hal ini masyarakat, dan keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya. Nah, keinginan tersebut ditambah dengan adanya kesadaran bahwa dengan bekerja sendiri-sendiri ternyata tidak akan mampu mengatasi masalah, sehingga menyebabkan manusia bekerja sama untuk saling membantu. Nah, hal inilah yang menyebabkan terbentuknya himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama yang disebut kelompok sosial atau social group. Oke, setelah kalian mengetahui bagaimana terbentuknya kelompok sosial, yuk sekarang kita fokus tentang 4 syarat kelompok sosial. Yang pertama, sadar. Artinya, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, timbal balik. Artinya, antar anggota yang satu dengan anggota yang lainnya ada hubungan timbal balik. Yang ketiga, erat. Artinya, ada satu faktor yang dimiliki bersama yang menyebabkan hubungan sesama anggotanya memiliki hubungan yang erat. Syarat yang keempat punya SKP, artinya himpunan atau kesatuan manusia tersebut mempunyai struktur, kaidah, dan pola perilaku. Baik siswa-siswa Indonesia yang hebat, berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis kelompok sosial. So, don't go anywhere, tetap stay tune bersama Bu Dita. See you!